Salam, Horas, menjua-jua, Yahobu, Ahoy, Rahayu, salam keselamatan, amin. Selamat bertemu dalam channel Langsung Sitorus yang kita gunakan sekarang untuk menafsirkan, memahami apa yang menjadi epistel pada tanggal 16 Maret tahun 2025 yang kita sebut juga sebagai Minggu Reminiscere. Dan kiranya Tuhan memberkati kita dalam pertemuan ini, dan terima kasih bagi yang sudah mensubscribe, dan mohon dibagikanlah kepada kawan-kawan kita agar mereka juga ikut mensubscribe dan mendapat berkat dari Tuhan. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita baca penyertaan. Mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita dengan membaca apa yang ditulis Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 7. Di sana dikatakan, Salom Elohim hana aleh al-kol shekel yinsor et lebabekem et mahsebotekem Bamashiach Yesua he eirene tuteu huper husa pantat nun progresei taskardias humon kaita noemata humon en Kristo Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman yang akan kita renungkan ditentukan dari Filipi 3 ayat 17 sampai 21 ditambah pasal 4 ayat 1. Saudara-saudaraku, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita ada di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Itulah bagian dari surat Paulus yang hanya terdiri dari 4 pasal ini. Surat yang penuh keakraban dengan yang di jemaat yang didirikannya dalam perjalanan yang kedua memberitakan Injil. Dan Bapak Ibu Saudaraku, Filipi suatu kota di Makedonia, sudah termasuk Eropa itu sebenarnya. Dan jemaat ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara, sangat mempedulikan kehidupan Paulus, kehidupan sehari-hari ya. Mereka mengirimkan bantuan-bantuan kepada Paulus demi memperlancar perjalanannya dan kekuatannya untuk memberitakan Injil. Sewaktu jemaat ini mengetahui bahwa Paulus sudah dipenjarakan atau ditawan di kota Roma, jemaat ini mengutus Epaphroditus sekaligus membawa bantuan kepada Paulus, dan sangat senang hati Paulus menerimanya. Dan dalam surat ini disampaikan ucapan terima kasih Paulus tersebut. Dan Paulus juga mengutus Timotius
anak rohani Paulus yang sangat dicintainya itu mengunjungi jemaat Filipi untuk menguatkan mereka, meneguhkan mereka di dalam iman dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, luar biasa memang surat ini. Kalau kita baca sejenak semua 4 pasal itu, dalam surat inilah dikatakan agar umat Kristen memiliki hati dan pikiran seperti hati dan pikiran Kristus Yesus. Songon parrohaon ni Kristus Yesus ma parrohaon muna, katanya di 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan Paulus sangat berbangga hati dapat meniru Tuhan Yesus di dalam kesetiaannya mengikut dia dan menyebarkan Injilnya. Kalau Tuhan Yesus menderita, Paulus mengetahuinya karena Paulus menyaksikan Yesus disalibkan juga ya, walaupun dia tidak pernah bersua langsung dengan Tuhan Yesus, tetapi dia selalu mengikuti gerak-gerik Tuhan Yesus Kristus, dan pasti dia hadir juga waktu pemukulan, penyiksaan Tuhan Yesus, mengikuti teman-temannya kaum Farisi yang mengadukan Yesus kepada pemerintah Romawi. Dan dia tahu bahwa Yesus sampai mati di kayu salib. Dia termasuk seorang saksi mata tentang kematian Tuhan Yesus itu. Saya bukan berberita hoax di sini, tidak berbohong. Walaupun itu saya katakan sebagai pendapat saya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, sungguh indah bahwa Paulus membuat tiruan hidupnya yang pertama dan yang utama adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus Kristus menjadi teladan baginya. Lalu dia juga mengaku dipilih Tuhan Yesus sebagai rasulnya yang tidak pada waktunya, karena dia dipilih jauh setelah Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini. Sewaktu cahaya kemuliaan dari surga di jalan ke Damaskus menangkap dia, barulah kemudian matanya yang dibutakan dibuka, mata rohaninya juga yang buta menolak Tuhan Yesus terbuka menjadi menerima Tuhan Yesus. Dan teologianya yang tertutup terhadap pengenalan akan kemesiasan Yesus Kristus juga terbuka, sehingga dia mengenal Tuhan Yesus itu sebagai Mesias yang menderita sebagaimana dinubuatkan di dalam Yesaya 52 sampai 53, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Lalu semua ilmu teologi perjanjian lamanya yang dipelajarinya dari gurunya, ya, digunakannya untuk membenarkan kemesiasan Yesus Kristus, dan itu sangat-sangat sulit diterima oleh orang Yahudi. Dan tentu saja Yesus adalah pemenuhan dari nubuat perjanjian lama tentang juru selamat, tentang Tuhan yang melawat umatnya, yang dinubuatkan mulai dari kejadian 3:15 sampai kepada Mika 5 ayat 1, dan itulah yang dituliskan oleh Lukas di dalam Lukas 2 sewaktu memberitahu tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus juru selamat dunia itu. Karena dia adalah Yeshua HaMasiah, namanya diberikan oleh Tuhan melalui malaikatnya Gabriel, berikanlah namanya Yesus atau Yeshua,
karena dia akan menyelamatkan bangsanya dan umat manusia dari kuasa iblis dan dari kungkungan dosa, katanya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, makanya dengan meneladani Tuhan Yesus Kristus, Paulus betul-betul secara bertanggung jawab mengajak jemaat di Filipi agar mereka meniru Paulus, meneladani Paulus, sebagaimana dikatakannya di ayat 17 itu, summi metaimu, kata dia, gineste, summi metaimu gineste, jadilah peniru aku, katanya. Ya, jadilah meneladani aku, yang meneladani aku, atau lain, ikutilah teladanku. Jadi kalau Paulus mengikuti teladan Yesus Kristus, para pendengar, penerima khotbah Paulus itu harus mengikuti juga apa yang diteladani oleh Paulus. Jadi itu sekaligus meneladani Paulus, sekaligus meneladani Yesus Kristus. Mengikut Paulus sekaligus mengikut Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang telah mengangkat dan menetapkan Paulus menjadi rasulnya. Meneladani itu dalam bahasa Ibrani meniru, mengikut di belakang atau menapak langkah-langkah kehidupan guru dari belakang, ya. Jadi jejak-jejak itu diikuti oleh para pengikutnya. Demikian semua murid Yesus, baik yang 12, hanya Judas Iskariot yang tidak mengikut teladan Yesus, dia pengkhianat itu. Tapi setelah dia diganti, Matias mengikut teladan Yesus. Ya, yang 70 orang pun mengikut teladan Yesus. Hanya Barnabas juga tidak mengikut teladan Yesus karena dia berpisah dengan Paulus dalam perjalanan pemberitaan Injil berkelahi juga. Dan orang menyalahgunakan nama Barnabas menjadi muncul suatu Injil yang menyatakan perang dan seteru kepada salib Kristus. Itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, banyak sekali orang-orang yang meneladani Kristus dan juga membuat Paulus sebagai teladan hidupnya mengikut Tuhan Yesus Kristus. Banyak yang rela menderita. Lihatlah sejarah bapak-bapak gerejawi kita. Sekarang itu kita sangat terbantu karena kita sudah punya perpustakaan di seluruh dunia. Di rumah kita juga ada perpustakaan. Kalau ada HP Android kita yang bisa mengakses semua dan mencari apa yang bisa teladan dari bapak-bapak gereja kita di dalam Google itu, ya, kita bisa baca riwayat semua. Ya, sudah hampir ratusan ribu yang diceritakan sana menjadi peneladan Kristus Yesus sekaligus peneladan Paulus. Dan itu kita perhatikan semua. Dan sekarang pun, ya, pejabat-pejabat gerejawi kita yang tidak meneladani Yesus Kristus sekaligus meneladani Paulus bukan hamba Tuhan yang terpuji, tetapi hamba Tuhan yang menyesatkan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita harus perhatikan itu semua
Mereka adalah tiang-tiang gereja kita yang terus mengawal gereja kita ya sepanjang masa agar tetap berdiri teguh ya di dalam ajaran Injili Alkitabiah yang ajaran Kristus yang Alkitabiah yang rasuli ya dan yang betul-betul menghidupkan umat manusia. Ingat, gereja kita yang kudus dan harus juga jelas kita katakan rasuli, barulah yang benar. Dan itu semuanya kita hayati, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita membuat Yesus itu, perasaan dan pikiran Yesus kita buat di dalam diri kita. Kita mau mengosongkan diri seperti Yesus, yakni membelakangkan kepentingan diri kita sendiri dan mendahulukan kepentingan Yesus Kristus. Sama seperti juga Paulus, dia membelakangkan kepentingan dirinya sendiri, bahkan dia tegas mengatakan, yang aturan bagianku juga tidak kuambil, katanya, agar orang lain bisa mendapat yang lebih baik dari apa yang kudapat. Dia bukan mati oleh karena pengorbanan yang begitu. Tuhan menolong dia senantiasa. Dan hamba-hamba Tuhan yang seperti Paulus sangat dibutuhkan pada zaman sekarang ini, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih. Karena apa? Itu senjata utama kita ya untuk melawan seteru salib Kristus. Sebelum kita memahami siapa seteru salib Kristus itu, mari kita juga perhatikan mana yang salib yang dimaksud dengan salib Kristus ya. Karena di Golgota ada 3 salib. Satu salib Kristus di mana Tuhan Yesus dipakukan. Ya. Satu salib yang dipikul seorang pendosa dan dipacakkan di sebelah kanan Yesus Kristus. Dan itu salib yang menghantar dia untuk mendekat kepada Yesus, lalu mendapat keselamatan pada saat itu. Kepadanya dikatakan, hari ini engkau bersama saya di Firdaus, katanya. Kemudian salib yang ketiga adalah salib yang dipikul oleh penjahat, yang salib itu dipacakkan di sebelah kiri Tuhan Yesus Kristus, yang sewaktu dia pun tersalib masih mengejek Tuhan Yesus Kristus, kalau kau memang Kristus, Mesias, bebaskan kita semua dari salib ini, katanya. Cobainya lagi Tuhan Yesus seperti iblis mencobai Tuhan Yesus di gunung itu. Lalu dia tidak ketahuan nasibnya entah kemana. Masuk di alam barzah dia, dunia kematian selama-lamanya. Bapak Ibu saudaraku, salib yang keempat mana? Salib Kristus itu adalah salib kasih. Ya. Makanya salib itu tidak seperti sulak, hanya lurus ke atas, tapi ada bentangan tangan ke kiri dan ke kanan, dan ada menonjol ke atas. Ya. Pada waktu itu biar ada tempat tulisan yang mengatakan INRI, Yesus Kristus Raja orang Yahudi, katanya. Tapi sekaligus salib Kristus itu adalah salib kasih yang menunjukkan kasih Allah kepada dunia ini, dan manusia bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatan. Itulah hubungan vertikal manusia dengan Tuhan. Dan kemudian ada kasih kepada sesama manusia di sebelah kiri dan kanan, ya, sebagai bentangan tangan itu menerai orang-orang di sekitar. Tuhan meraih dan merangkul semua orang.
memberkatinya kalau mereka mau menyambut apa yang dianugerahkan Tuhan, dan mengutuk mereka apabila menolak apa yang dianugerahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudaraku, salib itu bagi kita tidak lagi harus memiliki gambaran tubuh Yesus yang disalibkan di sana. Memang gereja Katolik selalu menaruh itu. Kita enggak. Salib kasih kita itu adalah salib yang mulus, yang murni, menyimbolkan kasih Allah kepada manusia dan kasih manusia kepada Allah, dan kasih manusia untuk sesama manusia yang lain, bahkan kasih kepada musuh, ya. Dan itulah perbuatan yang diinginkan untuk dilakukan oleh orang lain juga, yang kita inginkan untuk dilakukan oleh orang lain juga. Dengan demikian kita memenuhi segala tuntutan hukum Taurat. Makanya kita tidak perlu disunat, tidak perlu puasa-puasa, karena puasa kita seperti puasa dalam Yesaya 58 lah. Yang bisa kita katakan puasa tidak makan dan tidak minum, dan itu tidak ditentukan seperti orang di sana, ya. Puasa kita bukan sekedar ganti jam makan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, meneladani Paulus hidup dengan kontekstual, dengan mengikuti hukum kasih itu. Kita harus teladani Paulus dalam melakukan hukum kasih itu. Jadi itulah salib itu. Seteru salib itu siapa? Yang paling utama adalah seteru salib itu yang menyangkal bahwa Tuhan Yesus tidak tersalib. Bahkan dikatakan di karang-karang bahwa Judas Iskariot lah pengganti Yesus waktu itu katanya, yang disalibkan, ditangkap, berubah wajah dia katanya. Itulah karang-karangan mereka. Kalau Tuhan Yesus katanya waktu ditangkap di Taman Getsemane dia menghilang dan naik ke surga, dan sampai sekarang belum kembali dari sana katanya. Tapi Judas katanya berubah rupa oleh Tuhan, lalu dia ditangkap dan disalibkan. Ya, sepanjang 3 hari disiksa, tidak dikenal-kenal katanya. Itu aneh kan itu. Entah sumber bagaimana itu ya. Jadi itulah cara orang untuk menyangkal makna salib Kristus. Jadi mereka sama sekali teologi salib yang super hitam, super tidak ada artinya. Tentu saja karena mereka memusuhi salib itu, jalan keselamatan bukan dari salib itu menurut mereka. Hanya selamat katanya kalau dia menganut agama seperti agama mereka, ya. Dan bersimpang siurlah teologi mereka. Kalau kita jelas salib Kristus adalah jalan keselamatan. Karena dengan demikian Yesus mengalahkan sengat iblis, dan darahnya yang tercurah waktu dia disalib itu menjadi darah penebusan dosa kita. Dan air yang tercurah di salib itu dari dadanya, dari salib itu, di salib itu adalah darah penyucian kita, yang air penyucian kita, pentahiran kita dari semua dosa kita. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, dengan peristiwa Golgota itu yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kita sambut makna penyelamatannya, lalu apa yang terjadi? Kita dimasukkan di dalam sebagai warga kerajaan surga. Jadi kewargaan kita di surga walaupun masih kita di bumi. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai 2 kewargaan negara. Satu di bumi, satu kewargaan surgawi walaupun masih di bumi. Dua-duanya paspor kita itu kita pegang. Ada paspor untuk negara di dunia, dan juga ada paspor untuk
negara surgawi kita. Ada KTP kita untuk negeri kita di dunia, dan ada KTP kita untuk negeri kita di surga. Politeuma katanya, itu negara kita di surga. Kita ini sambulota surgui sambulota dui dangadong besi ayon desi katanya. Bapak Ibu, para seteru salib ini itu sekaligus anti Kristen itu. Tapi ada juga yang mengatakan dirinya ya pemuja Jehovah, menjadi seteru Kristus. Sampai sekarang masih ada gereja Advent yang tidak bersimbolkan salib, karena bagi mereka Mesias belum datang. Jadi Yesus itu masih nabi katanya. Dan saksi Jehovah juga menyangkal ke Mesiasan Yesus dan ketuhanan Yesus. Ya. Jadi bukan hanya yang beragama lain yang menjadi seteru salib itu. Mungkin kita juga menjadi seteru salib itu, harus kita koreksi diri kita. Kalau kita sangkal makna salib Yesus Kristus itu, kita berarti juga adalah seteru salib, musuhnya salib itu. Masih untung kita dikasihi oleh Tuhan dan dinantikan pertobatan kita. Pertobatan para anti Kristus, anti salib Yesus itu dinantikan sekarang ini. Mari tunduk di bawah kaki salib Yesus. Di bawah kaki salibmu ya Yesus, aku bersujud. Mari kita lakukan itu. Dan Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kalau memang anti Kristen, anti kasih, ya, Tuhan itu adalah kasih kan? Anti Jehovah Elohim, anti Tuhan, ateis atau tidak ateis, pastilah hampir rata-rata semua bertuhankan atau mempertuhan perutnya dalam arti luas. Perut dalam arti luas, perut otak, perut hati, perut butuha, dan perut ilmu, semuanya lah itu dipertuhan. Padahal itu tidak membawa keselamatan. Banyak orang yang mengatakan demi Kristus semua dunia ini harus kita tinggalkan. Itu salah juga. Itu menyangkal salib Yesus itu. Kalau kita katakan demi salib Yesus kita tinggalkan dunia ini, tidak betul itu. Harus seperti dikatakan Elon Musk itu, saya kaya karena mengikut salib Yesus, katanya gitu kan. Dan Donald Trump juga sekarang menyadari hal itu, bahwa mengikut Yesus dapat menjadi presiden terbaik di dunia ini dan terkuat, kan kayak gitu. Sehingga setelah dia menjadi presiden, setiap pagi mereka harus mengadakan pemujian kepada Tuhan Yesus di istana kepresidenannya, di Gedung Putih, kan kayak gitu. Donald Trump memulainya itu. Mudah-mudahan ada harapan dunia untuk mengenal Yesus kembali secara modern sekarang ini, ya. Karena kemajuan teknologi sekarang ini, banyak sekali orang menjadi seteru salib Kristus yang mengatakan salib itu hanya dongeng belaka, salib itu hanyalah hoax katanya, yang dikarang-karang oleh Paulus lah itu maknanya itu katanya. Itu anti salib, seteru salib. Padahal kalau kita mengikut makna salib Yesus Kristus, hidup kita sangat luar biasa indahnya, enak sekali. Beragama pun sangat enak, menjadi manusia pun sangat enak, jauh dari kebencian, jauh dari dendam, tapi mendorong kita untuk saling mengasihi, mengasihi sesama, mengasihi musuh, mengasihi dunia ini, mengasihi ialah semua ciptaan Tuhan, dan kita bertanggung jawab untuk membuat yang terbaik di dunia ini, sehingga kita benar-benar menjadi pengikut Yesus Kristus yang luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Dan ini Paulus mengatakan
Selalu berkata kita dia di sini. Ya. Kita. Bukan hanya kami, bukan. Hemon itu kita. Humon itu kamu semua. Jadi kamu harus menjadi peneladan. Paulus harus kompak lah maksudnya di situ. Kami itu sebagai peneladan Kristus harus kompak lah semua. Jadi tidak sendiri Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Mari kita lihat ya dalam penantian kita sekarang itu akan kedatangan Yesus Kristus. Ya. Pasti dia datang, tidak diragukan itu. Pasti dia datang. Di agama lain itu lain ceritanya soal datangnya Yesus. Dikatakan mau membasmi bayi katanya. Padahal bayi sudah dibasmi Yesus. Bayi yang menjadi alat dosa atau alat iblis sudah dibasmi Yesus waktu itu. Bayi yang akan dalam kedatangan Yesus akan menjadi halal semuanya. Dan sekarang pun sudah dihalalkan karena dia datang, kan kayak gitu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita akan diubah katanya, ya. Yesus akan mengubahkan kita menjadi dari tubuh yang hina menjadi tubuh yang mulia. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, itu luar biasa. Menurut ayat 21 itu Bapak Ibu saudaraku, dalam bahasa Latin memang dikatakan di sana, ya, ayat 21, ya, metaschematisi katanya, ya, mengubah, metaschematisi tosoma, ya, mengubahkan tubuh kita yang hina ini menjadi tubuh yang mulia. Memang dalam bahasa Latin itu dikatakan, ya, transfiguravit corpus humilitatis nostri. Jadi transfigur. Tapi apakah cocok ulet menjadi kupu-kupu, ya, menjadi contoh untuk transfigurasi itu? Metaschematesa itu saya rasa kurang cocok. Lebih baik si pasing menjadi ribur atau si pasing menjadi capung, lebih cocok saya rasa. Karena si pasing dulunya hidup di air, ya. Sedangkan ulat yang jadi kubu-kubu hidup di udara, apa itu, di dunia ini. Pindah dari air ke darat itu kalau si pasing bahasa Bataknya. Saya nggak tahu bahasa Indonesia, cari aja lah dalam kamus itu. Tapi menjadi capung dia. Ada capung besar, capung berwarna-warna, ya. Capung biasa yang hijau itu kan ada itu kan. Dan ini makanannya ada nyamuk-nyamuk, ya. Jadi yang mengganggu manusia dimakan oleh apa itu, capung-capung itu kan. Nah, jadi memang kalau kupu-kupu, ya, dia sambil mengambil nektar, dia menyerbuki apa itu, bunga-bunga itu kan, yang bermanfaat juga kalau sudah bertransfigurasi. Tapi saya katakan bahwa transfigurasi tubuh kita bukan mimikri, bukan seperti bunglon yang berubah warna, ya. Tidak cocok karena ulat menjadi kupu-kupu. Mungkin tidak cocok juga si pasing menjadi capung. Tapi yang cocok bahwa tubuh kita yang hina ini berubah menjadi tubuh kemuliaan. Formnya tetap sama nampaknya, ya, penampakannya tetap sama, tapi dia bercahaya kemuliaan dan kematian tidak menyentuhnya lagi. Otomatis orang-orang yang berdosa tidak bisa menerima tubuh kemuliaan seperti itu. Makanya kalau Anda atau kita ingin menerima tubuh kemuliaan, kita harus mohon kepada Tuhan Yesus pengampunan dosa dan juga anugerah kemuliaan daripada Dia, kan kayak gitu. Jadi kalau kita ada nanti di zaman akhir itu, di hari kebangkitan itu ada pengangkatan, semua yang hidup sekarang ini diubah tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan, baru naik ke surga bersama Tuhan. Itu luar biasa, ya. Jadi
penaklukan segala sesuatu kepada dirinya, Tuhan bisa menarik semua untuk dia. Dia tidak lakukan itu sekarang untuk melihat, menunggu kesadaran umat manusia, apakah manusia masih terus mengandalkan kuasanya atau enggak. Kalau kita manusia ini mengandalkan kuasa Tuhan, maka kita berusaha untuk mengadakan keadilan, kedamaian, dan kebenaran terjadi di dunia ini, bukan tembak-menembak dan bukan lagi perang, tetapi usaha-usaha saling mengasihi secara besar-besaran. Itulah yang kita rindukan Bapak Ibu Saudara. Paulus merindukan jemaat di di Filipi, mereka yang sangat dikasihinya, yang dirindukannya, sukacitanya, mahkotanya. Dan kita pun juga demikian. Paulus menjadi kekasih kita yang kita rindukan. Apalagi Tuhan Yesus adalah kekasih kita, sahabat kita. Kita rindukan dan kita pun dirindukannya. Kita menjadi sukacita dari Tuhan Yesus dan mahkota Tuhan Yesus Kristus. Diharapkan kita bisa berdiri teguh sampai akhir zaman, sampai akhir nyawa kita, di dalam iman yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapak Surgawi atas renungan yang sampai kepada kami. Kami akan manfaatkan itu sebab mungkin dalam keimanan kami yang benar dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.